Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-94 sampai dengan 96. Ayat yang ke-94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabannallahu min akhbarikum wa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mereka orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu. Apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat yang ke-94. Manakala Allah menyebutkan orang-orang munafik yang mampu tetapi tidak mau pergi berperang dan bahwa mereka tidak memiliki alasan, maka kemudian dia menyampaikan bahwa mereka akan mengemukakan alasannya. Ilaikum idza raja'tum ilaihim. Kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang. Qul, katakanlah kepada mereka, la ta'tadiru la nu'mina lakum. Janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu. Yakni kami tidak akan mempercayai alasan dustamu. Qad naba'anallahu min akhbarikum. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Dan dia maha benar dalam perkataannya, jadi tiada berguna lagi alasan kalian. Karena mereka mengemukakan alasan yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan mustahil mereka benar dalam perkara di mana mereka menyelisihi berita Allah yang merupakan tingkatan paling tinggi dalam hal kebenaran. Wa sayarallahu amalukum wa rasuluh. Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu di dunia, karena timbangan kebenaran dan kedustaan adalah amal perbuatan. Adapun ucapan saja tidak menunjukkan hal tersebut. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang tiada sesuatu pun yang samar baginya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, baik dan buruknya. Dia akan membalasnya dengan keadilan dan karunia-Nya tanpa menzalimi sedikit pun. Ayat yang ke-95. Sayahlifuna billahi lakum idza anqalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rizun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir ayat yang ke-95. Ketahuilah bahwa orang yang berbuat salah dan dosa mempunyai 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi ucapan dan alasannya diterima secara lahir dan batin,
lantas dia dimaafkan di mana seolah-olah dia tidak berdosa. Keadaan inilah yang disebutkan di sini terkait dengan orang-orang munafik, bahwa alasan mereka tidak diterima dan bahwa telah terbukti keadaan mereka yang busuk dan perbuatan yang buruk. Yang kedua, bisa jadi mereka diberi hukuman dan takzir secara fisik atas dosa mereka. Yang ketiga, bisa pula mereka tidak dihiraukan dan tidak diberi hukuman atas perbuatan mereka secara fisik. Kemungkinan yang ketiga inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam menyikapi terhadap orang-orang munafik. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum." Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Jangan salahkan mereka, jangan dicambuk, dan jangan dibunuh. Innahum rijsun, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis. Mereka itu adalah kotoran dan sampah, tidak layak untuk diperhatikan. Nasihat dan hukuman tidak berguna bagi mereka. Dan cukuplah sebagai hukuman jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun, tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat yang ke-96. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Tafsir ayat yang ke-96. Firman-Nya, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Yakni mereka juga mempunyai maksud yang lain darimu di samping agar kamu berpaling dari mereka. Yaitu mereka ingin agar kamu meridhoi mereka seolah-olah mereka itu tidak melakukan dosa apa-apa. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Yakni, maka tidak sepantasnya bagimu, hai orang-orang yang beriman, meridhoi orang yang tidak diridhoi Allah. Bahkan kamu harus mengikuti Rabb-mu dalam sikap ridho dan marah. Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Dan tidak berkata, maka sesungguhnya Allah tidak meridhoi mereka. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat masih tetap terbuka selama mereka atau siapapun bertaubat. Maka Allah akan mengampuni dan meridhoi mereka. Akan tetapi selama mereka itu tetap fasik, selama itu Allah tidak meridhoi mereka karena adanya penghalang bagi ridhonya, yaitu menyimpangnya mereka dari iman dan ketaatan yang diridhoi Allah kepada syirik, nifak, dan maksiat yang dibenci Allah. Alhasil dari apa yang disebutkan oleh Allah adalah bahwa orang-orang munafik yang tidak berangkat berjihad tanpa alasan, jika mereka meminta maaf kepada orang-orang mukmin dan mereka mengaku mempunyai alasan dalam ketidakberangkatannya, maksud orang-orang munafik adalah agar kamu berpaling dari mereka, yakni membiarkan mereka dan meridhoi serta menerima alasan mereka. Adapun memaklumi dan meridhoi mereka, maka janganlah dilakukan, karena mereka tidak memiliki kecintaan dan kehormatan. Adapun berpaling dari mereka, maka orang-orang yang beriman berpaling dari mereka seperti orang-orang mukmin berpaling dari perkara-perkara buruk dan kotor. Ayat-ayat ini mengandung penetapan sifat kalam bagi Allah Ta'ala pada firman-Nya, qad naba'anallahu min akhbarikum. Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. At-Taubah ayat 94. Ayat-ayat ini juga mengandung penetapan perbuatan ikhtiyari bagi Allah yang terlaksana dengan kodrat dan kehendaknya.
Sebagaimana tergantung dalam firman Allah di atas dan dalam firman-Nya wa sayarallahu amalukum wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. At-Taubah 94. Allah memberitahukan bahwa Allah dan Rasulnya akan melihatnya setelah ia terjadi. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penetapan sifat ridho bagi Allah kepada orang-orang yang baik dan sifat marah serta murkanya kepada orang-orang fasik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.